Pergi ke pasar membeli buku, singgah sebentar membeli roti. Kalau ingin paham pola dalam jurnalmu, mari kita bahas desain patterns di video ini. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan 10 desain patterns yang ada di dalam jurnal. Desain patterns ini membantu kita memahami pola atau struktur yang digunakan dalam penelitian. Jadi, di video tutorial kali ini aku akan membahasnya satu persatu secara singkat dan mudah dipahami. Yuk langsung kita mulai! Di masa lalu, untuk menemukan sebuah informasi harus mencari di perpustakaan. Mereka harus menggeledah rak perpustakaan yang berdebu demi satu kutipan kunci. Namun, sekarang masalahnya berbeda. Kita berada di era information overload, di mana informasi datang seperti air dari selang pemadam kebakaran yang melimpah. Namun berpotensi menenggelamkan jika kita tidak tahu cara memegang kendalinya. Bagi mahasiswa, navigasi akurasi bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, melainkan mekanisme bertahan hidup. Langkah pertama, buka browser lalu masuk ke Google. Setelah itu, ketik Taylor and Francis Journal pada kolom pencarian. Dari hasil yang muncul, pilih website resmi Taylor and Francis. Setelah halaman website terbuka, kita sudah bisa memulai mencari dan mengakses jurnal yang dibutuhkan melalui portal tersebut. Setelah mengakses Taylor and Francis, kalian dapat mengetikkan kata kunci di single box search bar. Setelah kita menentukan kebutuhan informasi dan melakukan pengembangan kata kunci dari Student Navigation, akurasi in the age of information overload, kita bisa langsung mengetiknya di search box. Di sini aku mau masukin tentang navigation accuracy sebagai basic search. Desain pattern adalah sistem simbol dan aturan yang digunakan untuk menyampaikan ide dan informasi. Bahasa dapat direncanakan dan dibangun oleh individu atau kelompok, di mana kosakata dan sintaksisnya didefinisikan secara tepat. Namun, bahasa alaminya biasanya muncul dan berkembang secara spontan. Pola dalam bahasa memungkinkan terjadinya kemunculan, evolusi, dan ketidaksempurnaan. Manusia dapat mendeteksi pola tersebut dan menyesuaikannya dengan kebutuhan. Pola ini bersifat bebas dan dapat berubah, tetapi akses terhadap pola tidak selalu menjamin keberhasilan. Kefasihan dalam menggunakan bahasa membutuhkan kepekaan terhadap struktur dan situasi. Oke, biar kalian gak bingung cara pakainya, sini aku tunjukin gimana cara gunain jurnal online Taylor and Francis ini. Pertama-tama, kalian bisa mengetikkan kata kunci yang sudah ditentukan dalam search bar atau kolom pencarian yang tersedia. Nah, di sini aku pakai kata kunci navigation akurasi. Kalian bebas ya mau gunain kata kunci apa nanti. Ini sebagai contoh aja. Ketik aja navigation. Nanti akan muncul beberapa rekomendasi kata kunci di single box. Saran atau rekomendasi akan muncul dengan sendirinya agar dapat memudahkan kita untuk menemukan kata atau istilah yang akan dicari. Fiturnya ini bernama autocomplete. Setelah itu, ketikkan query atau kata kunci secara full navigation akurasi. Dan sistem akan memunculkan atau memanggil beberapa dokumen yang dianggap relevan. Nah, karena dokumen yang muncul terlalu banyak, kita bisa loh menggunakan fitur Advanced Search. Fitur ini bisa membantu kalian untuk lebih spesifik memanggil si kata kunci untuk muncul. Klik Advanced Search di sebelah single box, lalu masukkan query-nya, jangan lupa tambahkan and, not, or. Di sini aku coba pakai not ya teman-teman. Federated Search yaitu pencarian yang dijalankan secara bersamaan pada beberapa koleksi. Di jurnal Taylor and Francis berada pada bagian teratas yang mengkategorikan hasil pencarian artikel dan database. Dua kategori tadi dilengkapi oleh jumlahnya masing-masing. Unified Discovery sendiri merupakan gabungan berbagai cara untuk menemukan sebuah informasi. Dalam menemukan informasi, kita bisa menggunakan search, kita coba masukkan navigation akurasi, lalu kita mencoba dengan ask, what is navigation akurasi, dan terakhir browse.
Personalization adalah fitur yang membuat hasil pencarian bisa menyesuaikan dengan pengguna. Jadi, sistem tidak hanya melihat kata kunci atau query yang kita masukkan, tapi juga mempertimbangkan hal lain seperti riwayat pencarian, lokasi, atau kebiasaan pengguna sebelumnya. Dengan begitu, hasil yang ditampilkan bisa jadi lebih relevan dengan kebutuhan kita. Karena itu, meskipun dua orang mencari dengan kata kunci yang sama, hasil yang muncul bisa saja berbeda karena sistem menyesuaikan dengan masing-masing pengguna. Best First adalah fitur yang membantu kita menemukan jurnal dengan lebih cepat. Dengan fitur ini, sistem akan menampilkan hasil yang paling relevan di bagian paling atas berdasarkan kata kunci atau query yang kita masukkan. Jadi, saat kita melakukan pencarian, artikel yang paling sesuai biasanya akan muncul di urutan pertama atau paling atas. Hal ini membuat proses pencarian jadi lebih praktis karena kita tidak perlu membuka terlalu banyak hasil untuk menemukan referensi yang dibutuhkan. Faceted Navigation bekerja dengan cara memberikan kategori filter sehingga pengguna bisa memilih beberapa kriteria untuk menemukan informasi yang lebih spesifik. Pada video tersebut terlihat beberapa contoh facet seperti kategori, tanggal, tipe file. Pengguna dapat mencentang atau memilih fitur tersebut untuk mengurangi jumlah hasil pencarian secara bertahap. Struktur result merupakan perkembangan dari hasil pencarian tradisional yang sebelumnya hanya menampilkan daftar link. Dengan struktur result, mesin pencari seperti Google menampilkan informasi yang lebih lengkap dan langsung dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti peta, gambar, grafik, tabel, cuaca, waktu, atau data statistik. Tujuannya adalah agar pengguna bisa mendapatkan jawaban dengan cepat tanpa harus membuka banyak halaman. Model ini bekerja dengan memanfaatkan data terstruktur dan mencoba memahami maksud pencarian pengguna. Karena itu, hasil yang ditampilkan tidak hanya berupa link, tetapi bisa berupa jawaban langsung atau visualidata. Pagination merupakan pola yang digunakan untuk membagi hasil pencarian ke dalam beberapa halaman, sehingga informasi yang ditampilkan tidak terlalu panjang dalam satu halaman. Berdasarkan kata kunci yang kami gunakan yaitu navigation, not accuracy. Hasil tersebut dibagi ke beberapa halaman sehingga pengguna dapat menelusuri artikel secara bertahap mulai dari halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan adanya pagination, proses mencari dan membaca artikel atau jurnal menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses. Selanjutnya adalah actionable result. Actionable result merupakan pola yang menampilkan hasil pencarian yang tidak hanya berupa informasi, tetapi juga menyediakan tindakan yang dapat langsung dilakukan oleh pengguna. Berdasarkan hasil pencarian dengan kata kunci navigation not accuracy, setiap artikel yang ditampilkan tidak hanya menampilkan judul saja, tetapi juga dilengkapi dengan beberapa pilihan tindakan seperti membuka artikel, melihat abstrak, atau mengunduh file PDF. Fitur ini memudahkan pengguna untuk langsung mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa harus melakukan langkah tambahan. Contoh penerapan pola ini dapat dilihat pada platform jurnal Taylor and Francis, di mana setiap hasil pencarian menyediakan opsi yang memungkinkan pengguna untuk langsung berinteraksi dengan artikel yang tersedia. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai 10 desain patterns berdasarkan jurnal dari Taylor and Francis. Dengan memahami pola-pola tersebut, kita bisa lebih mudah mengenali struktur dan informasi yang ada di dalam jurnal. Sampai di sini pembahasan pada video kali ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.